Persamaan analisis regresi linear sederhana secara umum ditulis dengan Y sama dengan A plus BX. Dengan A-nya memiliki persamaan sebagai berikut dan B-nya juga memiliki persamaan sendiri. A dan B merupakan koefisien regresi. Nah, kita langsung mengambil contoh suatu soal, yaitu suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Nah, kemudian diperoleh data sebagai berikut, terdapat 7 data. Dan langkah yang selanjutnya, kita harus mendeskripsikan suatu data terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung seluruh data yang dibutuhkan dalam analisis ini, antara lain x kuadrat, y kuadrat, dan juga xy. X kuadrat kita peroleh dari hasil kuadrat, xy kuadrat kita peroleh dari hasil kuadratnya. Dan y atau 6 kuadrat pada baris pertama, sedangkan xy adalah perkalian antara skor x dan juga skor y. Kemudian kita hitung total dari seluruh datanya. Dari data ini kita bisa tahu jumlah datanya ada 7. Kemudian jumlah skor seluruh x adalah 34. Jumlah skor dari x kuadratnya adalah 176 dan jumlah skor y-nya 48 dan jumlah skor y kuadrat adalah 340 dan jumlah dari perkalian antara x dan y adalah 243. Kemudian kita juga perlu menghitung rata-rata x dan juga rata-rata y. Rata-rata x kita lihat itu memperoleh 34, sedangkan n-nya itu kan ada 7 gitu. Jadi 34 dibagi 7 dengan hasilnya 4,857. Dan kemudian rata-rata y juga sama, jumlah seluruh skor y dibagi n dengan hasil 6,857. Langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien regresi atau koefisien A dan B tadi. Koefisien A didefinisikan atau dirumuskan sebagai berikut. Kemudian langsung kita masukkan saja seluruh datanya. Sigma y-nya adalah 48, sigma x-nya sigma x kuadrat 176, kemudian sigma x 34, sigma xy 243. Kemudian n-nya tadi yaitu 7, kemudian sigma x kuadrat 176 dan sigma x kuadrat yaitu 34. Kemudian setelah kita hitung semuanya dan diperoleh koefisien A yaitu 2,447 dan untuk cara penghitungan yang B juga sama dan diperoleh hasil dengan 0,908. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat total. Kuadrat total disimbolkan sebagai JKT, yakni sigma dari kuadrat. Nah, untuk hasilnya kita bisa ambil dari tabel tadi dan hasilnya yaitu 340. Kemudian selanjutnya CKA-nya bisa kita peroleh dari sigma y dalam kurung kuadrat dibagi n, sigma y-nya 48 dikuadratkan kemudian dibagi 7. Jadi dikuadratkan dulu baru dibagi 7 dan hasilnya adalah 329,143. Dan kemudian yang berikutnya adalah JKR ini adalah JKT dikurangi JKA. JKT-nya 340 dan JKA-nya itu 329,143 dan kemudian diperoleh hasil yaitu 10,857. Kemudian berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat regresi yaitu JKB atau JKreg. Nah, JKB itu atau JKreg sama dengan B dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n. Nah, B-nya kan sudah kita peroleh di perhitungan koefisien pertama tadi. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja nilainya. Diperoleh JKB sebesar 8,950. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung jumlah kuadrat sisa. Nah, jumlah kuadrat sisa adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat A dan dikurangi jumlah kuadrat reg. JKT dikurang JKR tadi itu kan JKR, berarti JKR dikurangi JKreg. Kemudian diperoleh hasil 1,907. Nah, jika sudah kita peroleh semua data, kemudian kita lakukan analisis regresi linear sederhana dengan cara menghitung uji F. Nah, uji F ini bisa diperoleh dari JKreg per 1 dibagi dengan JKS dibagi N kurang 2. Nah, JKreg-nya tadi 8,950 dibagi 1, kemudian dibagi dengan JKS-nya 1,907 dibagi 7 dikurangi 2, tadi N-nya yaitu 5. Nah, diperoleh F-nya dengan hasil 23,466.
Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan kriteria. Nah, jika F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Nah, F tabelnya itu bisa ditentukan dengan cara mencari deka pembilang dan deka penyebut. Deka pembilang itu adalah jumlah variabel bebas. Nah, jadi tadi kan kita menggunakan analisis regresi linear sederhana. Variabel bebasnya hanya ada satu, kemudian deka penyebutnya diperoleh dari n kurang 2, yaitu 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Kemudian F tabelnya adalah 6,61, sehingga diperoleh kesimpulan F hitungnya sebesar 23,47 lebih besar dari F tabel 6,61, sehingga H0 ditolak. Bukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Berdasarkan persamaan regresi Y sama dengan A tambah B X, bisa kita tuliskan Y sama dengan 2,447 ditambah 0,908 X dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Jadi misalkan kita peroleh hasil dari gaya-gaya kepemimpinannya itu adalah sebesar 70, maka kita bisa cari kinerja gurunya sebesar berapa. Itu bisa kita prediksi nilainya di sini.